Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan. Kadimil ihsan. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil akwan. Al-Mustafa wali adnan. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi biduri ma'alimil iman amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yakunu fi akhir zaman la yabqa min ad-din illa ismuh ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وخراب من الهدى وعلماؤهم شرما في تحت أديم السماء. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi taufiqihi sharal muti'u yuti'uh. Yang segala sesuatunya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pun termasuk mampunya kita melaksanakan salat berjamaah subuh dilanjutkan dengan kajian atau amal-amal kebaikan yang lain, itu semata-mata bukan karena usaha kita pribadi, bukan semata-mata karena keinginan kita sendiri, tapi dikatakan bitaufikillah syarul muti'u yuti'u. Semua atas taufiknya Allah, semua atas karunia-Nya Allah, semua atas kehendaknya Allah, sehingga seorang hamba itu mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Jadi alhamdulillah, kita semua patut bersyukur yang pada kesempatan ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berada di tempat yang baik, insyaallah, dalam kegiatan yang baik, dan mudah-mudahan niat-niat kita yang baik juga dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya bahwasannya dalam kehidupan ini akan banyak peristiwa-peristiwa yang akan kita alami. Dan ada beberapa peristiwa atau kejadian yang sudah digambarkan oleh Al-Quran, itu pasti akan kita lewati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum. La di sini adalah lali takkid. Artinya apa? Pasti. Pasti akan dilakukan oleh Allah. Walanabluwannakum, dan pasti akan kami uji kalian. Ya. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsim minal amwal,
dan dari berkurangnya harta. Wal anfusi, dan dari jiwa-jiwa. Maksudnya apa? Diuji, entah itu badannya sakit, entah itu kita ditinggalkan oleh keluarga kita, entah itu ditinggalkan oleh orang-orang yang kita harapkan hadirnya, atau bahkan ditinggalkan dengan kematian. Wasamarat, dan diuji dengan tiadanya buah-buahan. Wabasyirus sabirin, dan bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Manhum, siapa orang-orang yang sabar? Digambarkan oleh Allah, salah satunya adalah alladzina idza asabathum musibah. Orang yang ketika dia dikenai musibah atau ujian, qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata, sesungguhnya kita punya Allah dan semuanya dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Para ulama menjelaskan di sini, walanabluwannakum bisyai' minal khauf. Rasa takut. Rasa takut mati, takut miskin, takut enggak disukai orang. Ini adalah rasa takut semuanya. Takut enggak dianggap sama orang, takut enggak dinilai sama orang. Ini adalah rasa takut. Ataupun rasa takut yang lain seperti apa, Pak? Ketika kita ditimpa musibah sama Allah, gempa bumi, atau saudara-saudara kita seperti saudara-saudara kita di Palestina ini, itu rasa takut. Wahadihil i'tibar. Ini adalah pelajaran untuk kita semuanya sebenarnya. Bagaimana rahmatullah bitaufiqihi alaina tamla'u hayatina, bi'atullahu alaina fursata samina bitakmilil ibadah wa tasarrufu fi ta'ah. Ini adalah pelajaran untuk kita, bagaimana taufik Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah berikan kita kesempatan yang begitu leluasa, yang begitu leluasa untuk kita beribadah. Mereka untuk Jumatan saja susah, untuk sholat di masjid aja dihalang-halangi. Ya. Kalau kita bebas, mau 24 jam berada di masjid, nggak ada yang larang. Ya kan? Betapa ini adalah pelajaran untuk kita, bahwasanya kesempatan yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya sangat berarti. Hanya saja kita yang belum memahami itu semua. Rasa takut, ketakutan itu memang ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kembali kepada mana? Keyakinan kita, Pak. Kembali kepada keyakinan kita. Kenapa rasa takut itu bisa menguasai seorang hamba? Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa kita ini masih merasa takut? Takut miskin, takut fakir, sampai akhirnya kita sangat sulit untuk mengeluarkan sedekah, sangat sulit untuk berinfak. Padahal dikatakan apa? Kaifa akhaf minal qir wa ana abdul ghani. Kenapa kita takut fakir sedangkan kita adalah hamba dari yang maha kaya? Ketakutan itulah yang akhirnya menyebabkan hidup kita ini terasa sempit. Padahal kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan, ana fi dhanni abdi. Saya ini ada dalam prasangka hamba saya. Makanya buatlah etikad atau keyakinan-keyakinan, pupuk keyakinan-keyakinan dalam hati kita. Wa tazdidun niyah, dan selalu perbaharu niat, wa takhlisu bid niyah, dan selalu murnikan niat kita. Kenapa dikatakan oleh ulama, idza kana al-'abdu yukhlasu bin niyatihi
ketika seseorang hamba itu memurnikan niatnya, maka fa inna aunillahi ta'ala biqadri niyati. Maka pertolongan Allah Ta'ala itu berkesesuaian dengan murninya niat kita. Kalau digambarkan oleh Rasulullah SAW, idza qala Rasul sallallahu alaihi wasallam di Abi Ghifari, ketika Rasul berkata kepada Abu Zar Al-Ghifari, ya Abadar, tazdidus safinataka fa innal bahrun hamik. Ini hadis tapi mazaz atau kiasan. Kata Rasul, tazdidus safinata fa innal bahrun hamik. Selalu perbaharui perahumu atau kapalmu. Karena sesungguhnya lautan ini sangatlah dalam. Mazaz atau kiasannya apa maksudnya, Pak? Kehidupan kita ini misterius. Kehidupan kita itu tidak bisa dilihat. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, atau minggu depan. Maka oleh itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazdidus safinah, atau dalam arti takhlisun niyat, murnikan niat kita. Selalu perbaharui niat kita. Selalu kita jaga niat kita. Supaya dalam menjalankan kehidupan ini ada godaan-godaan kita tidak robah. Ya. Kadang kita niat dari rumah itu awalnya ikhlas, Pak. Mau ngaji ikhlas benar-benar. Gitu. Ngaji ikhlas. Begitu waktu sholat misalkan, oh si fulan ini ada. Dan ternyata si fulan ini seseorang yang memang dia ingin temui. Atau dia harapkan bantuannya. Itu bisa rubah. Dari niat nyari ilmu, keadaan merubah sehingga dia yang fokusnya dia adalah saya harus ngobrol sama si fulan itu. Saya harus mengadukan hajat saya atau kebutuhan saya. Niatnya berubah. Atau bisa jadi dari rumah niatnya benar-benar mau ngaji, begitu sampai masjid, ustadz yang mau ngisinya itu tidak sesuai harapkan. Dia berharap yang ngisi itu ustadz si fulan. Ternyata begitu sampai di masjid, yang ngisinya kajiannya berubah, bukan itu. Akhirnya berubah niatnya. Ya. Makanya niat ini harus selalu diperbaharui, Pak. Mau niat kita sholat, mau niat kita ibadah, mau niat kita baca Quran, ini kadang berubah. Baca Quran lagi enak, ya nggak ada orang deh. Baca Quran kita, Bismillahirrahmanirrahim, gini. Ada orang masuk. Ya. Aduh Pak Haji, rajin amat ke masjidnya. Nah ini ya gitu. Yang tadinya baca Qurannya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, karena ada orang, karena tidak bisa menjaga niat, akhirnya dipelankan, dibaguskan bacaannya. Ini Pak, niat itu. Karena kehidupan kita ini adalah misterius. Ya. Kembali lagi, ketakutan-ketakutan itu bergantung kepada keyakinan kita. Yakini rezeki kita tidak akan pernah diambil oleh satu makhluk pun. Itu saja. Jadi nanti tidak akan ada rasa hasud, tidak akan ada rasa iri kepada orang lain yang mendapatkan nikmat. Gitu. Tidak akan pernah tertukar juga dan tidak pernah akan salah sasaran. Gitu aja. Rasa takut itu. Dan ini adalah merupakan ujian daripada Allah. Solusinya untuk menguasai rasa takut itu adalah keyakinan. Sebagaimana mereka yakin bahwa mereka kalau mati itu akan mati syahid. Kan begitu. Sebagaimana yakinnya orang ketika dia memutuskan untuk berangkat umroh. Ya kan begitu. Yakin nih. Berangkat umroh. Insya Allah Allah akan ganti sekian ratus kali lipat. Kan begitu. Keyakinannya itu yakin. Seperti bagaimana keyakinan kita bahwasannya solusi itu dari masalah-masalah kita itu ya dengan sholat.
Wasta'inu bisabri wassalah, bersabar dan sholat minta. Tapi ingat, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tetap kita harus bersyariat. Dalam arti apa? Ya kita harus bergerak dan harus merubahnya. Karena Allah tidak mungkin merubah seseorang itu kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Keputusan Allah itu akan selalu berkesesuaian dengan apa yang kita lakukan. Rahmat Allah, besarnya rahmat Allah itu akan berkesesuaian dengan usaha kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Walju, ujian yang kedua yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lapar. Rasa lapar, ya. Ada orang yang bisa makannya sehari sekali, ada apa? Ada yang orang sehari harus makan 3 kali bahkan 4 kali, ada. Ya. Tapi contoh-contoh daripada Nabi Muhammad SAW dan hamba-hamba soleh itu, yang hebat dari mereka itu adalah apa? Mampu menahan rasa lapar. Bahkan gambarannya Rasulullah SAW sampai pernah mengganjal perutnya dengan kerikil. Karena memang rasa lapar juga menjadi ujian, Pak. Urusan perut itu bisa menjadi ujian. Ya. Makanya dikatakan kalau urusan perut itu sudah aman, ya insya Allah semuanya juga bisa terkendali. Kalau udah lapar itu tidur nggak enak, ibadah males, ya kan? Ada ulama bilangnya gini, seorang ustadz atau kiai bilang, yang penting itu kaya dulu. Gitu. Makanya kalau ada syair Jawa itu, Allahumma ubat-ubat apa tuh? Kalau ada syair Jawa, kiai itu, Sedal Harwatu Conggol itu bikin syairnya begitu. Allahumma ubat-ubat apa itu katanya? Sugih pari bisa ngeliwat apa lagi gitu. Itu. Jadi terkadang urusan perut itu tidak bisa jadi masalah yang sepele. Menyangkut urusannya sama kelaparan itu menjadi problem society, menjadi masalah kemasyarakatan sekarang. Ya. Terjadinya ketimpangan, pelanggaran sosial itu bisa berawal daripada urusan perut. Bahkan terjadinya permusuhan, pertikaian juga urusannya perut, cuma beda-beda antara yang di atas, tengah sama bawah. Kalau yang di bawah merebutan beras BLT, ya. Kalau yang di tengah-tengah mah urusannya apa? Bisa jadi pembagian-bagian proyek. Gitu. Kalau yang di atas sana itu jabatan. Sebenarnya kembalinya itu ranah perut semuanya. Ini ujian, Pak. Kenapa sampai dikatakan oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dikatakan oleh Allah lapar. Itu yang berkaitan dengan perut ini bisa jadi masalah memang. Akhirnya muncul keserakahan. Padahal berapa banyak sih makan kita itu? Gitu. Karena urusan perut itu ada yang menjadi tabiat. Akhirnya apa? Senantiasa merasa kurang. Wal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, dan ketakutan berkurangnya harta. Ya, kalau bersedekah, berinfak takut berkurang begini. Ini masalah harta ini luar biasa, Pak. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-aduwa bisalasati asya. Perpecahan permusuhan itu sababnya adalah 3 hal. Yang pertama apa? At-tama' 'alal mal. Serakah terhadap harta. Sampai dijelaskan oleh Rasul, masalah harta, takut kurangnya harta, yang akhirnya menimbulkan sifat serakah itu adalah menjadi sebab perpecahan, kehancuran. Jangan dikira, Pak, masalah-masalah yang terjadi itu bukan urusan harta. Tetap, Pak, urusannya adalah harta.
biar senjatanya laku, diadu domba, biar berperang, ya ini beli senjatanya ke kita. Semuanya by design. Ya kalau kita kan orang yang nggak tahu, ya beda sudut pandang. Kalau yang tahu itu memang terkadang masalah itu memang harus dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan bagi segelintir orang. Jadi ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan itu justru itu tuh memang dibuat, Pak. Memang dibuat. Ya, tergantung kepentingannya nanti. Kepentingannya politika, kepentingannya jabatankah, atau kepentingannya adalah ya harta itu. Ada yang menggerakkan gimana supaya turun nih dana pengamanan, dana ini, dana itu memang dibuat masalah. Ya kita harus rada-rada. Makanya di Al-Quran dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu. Ada kata warobitu. Warobitu itu bisa diartikan waspada. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar. Isbiru wasobiru, dua apa? Isbiru wasobiru, warobitu. Ini berkaitan. Jangan sampai kesabaran kita membuat kita lengah. Makanya ada kata warobitu. Tetap waspada. Ada yang mengartikan warobitu itu agar kebaikan itu selalu berkesinambungan. Memang memerlukan kewaspadaan. Jangan sampai kebaikan kita ini terputus. Harus waspada daripada godaan-godaan yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Supaya kita berbahagia. Wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Diuji juga kita dengan anfus. Anfus itu diri. Ada yang mengartikan adalah kehilangan atau ditinggal meninggal. Anfus itu adalah diri kita. Kita diuji nanti oleh Allah. Bertambahnya umur, ya, kekuatan kita diambil. Enak tidurnya dihilangkan. Kalau kita muda lagi masa muda capek dikit, istilahnya pelor gitu. Nempel molor gitu. Ada saatnya nanti kita diuji dengan itu, Pak, kondisi itu. Ketidaknyamanan kita, ya, tenaga kita, kekuatan kita dicabut pelan-pelan, dikurangi pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian, Pak. Kita malah mengikuti itu atau kita melawan. Kalau mengikuti ya jadi malas sudah. Ya. Jadi malas, Pak. Kalau kita melawan tambah semangat. Oh, yakini bahwa kesempatan kita itu semakin berkurang. Gitu. Jadi semuanya digunakan untuk, makanya kata Nabi dikatakan anjasadihi fima ablah. Akan ditanya nanti. Dari jasad atau jiwa kita digunakan untuk apa? Sehat kita digunakan untuk apa? Kekuatan kita digunakan untuk apa? Mulut kita lancar berbicara digunakan untuk apa? Apakah untuk menggibah orang atau mengadu domba orang, atau kita lebih menyampaikan kebaikan-kebaikan? Wasamarot diuji juga dengan langkanya buah-buahan. Ya. Bukan nggak ada, tapi jadi mahal. Gitu ya. Wabasyiris sabirin. Tetapi bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Manhum. Sabar itu gimana, Pak? Apakah sabar ini hanya terletak pada ketika kita ditimpa musibah? Oh, tidak. Imam Ghazali mengklasifikasikan atau membagi sabar itu pada 3 bagian garis besar. Yang pertama as-sabru fi ada'i ta'ah. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira taat itu gampang.
Jangan dikira melakukan ibadah itu gampang, kan? Jangan dikira. Berat ibadah itu. Kenapa? Karena balasannya luar biasa. Ketika seseorang itu bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya nggak apa-apa, bersabar. Habis sholat nggak pulang, ngaji, walaupun ngantuk-ngantuk ya nggak apa-apa, kan begitu. Memang pagi ini waktunya paling enak tidur, tapi kita tetap bersabar ada di masjid, menjalankan ketaatan kita. Karena menuntut ilmu itu hukumnya juga wajib. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Ngerti nggak ngerti, pokoknya ngaji gitu kan gitu. Gitu. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Karena betapa banyak orang yang tidak memiliki kesabaran yang kuat dalam melaksanakan ketaatan. Tapi betapa banyak orang yang bersabar dalam menjalankan kemaksiatan. Contoh, Pak, kita buka HP itu kuat berapa jam, Pak? Lihat YouTube, atau lihat-lihat medsos yang lain. Kita bisa nggak tanpa sadar bisa menghabiskan 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Coba Bapak baca Quran, ya. Coba kita baca Quran, Pak. Paling top kira-kira berapa menit? Ada enggak gitu? Berapa banyak waktu kita ketika kita baca Quran itu paling lama berapa? Kalau kita kan mut-mutan. Kalau lagi insaf, turun malaikat, bisa baca, Pak. 5 juz, 10 juz bisa dibaca langsung. Cuma sekali. Setahun bisa sekali doang. Atau datangnya bulan Ramadan, semangat kita ngaji ya. Tapi keluar bulan Ramadan pensiun tuh Quran, naik lagi ke atas lemari kan. Makanya nggak sederhana, Pak. Menjaga kesabaran dalam melaksanakan ketaatan itu nggak sederhana, berat, Pak. Karena iblisnya pun nggak bakal diem. Karena iblis itu paling nggak suka kalau ada hamba itu melakukan ketaatan. Digoda, Pak. Digoda terus. Ya, digoda. Terus. Udah. Ngajikan masih ada minggu besok lagi. Begitu iblis. Dah, ini libur dulu aja. Ya, ini hari Minggu nih, udah jalan. Gitu kan. Wah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Dalam artian apa? Menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah ini sangat sulit, makanya butuh kesabaran. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa kita minta sama Allah supaya hati kita tuh dijaga oleh Allah, tidak berubah lagi. Setelah mendapatkan hidayah, ya, supaya hati kita tidak gamang lagi. Itu doanya begitu, Pak. Untuk bisa menjaga kesabaran kita, keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah atau ketaatan kepada Allah. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jangan robah lagi hati kami. Jangan palingkan lagi hati kami setelah kami mendapatkan petunjuk. Itu sabar. Lalu sabar yang kedua adalah as-sabru anil haram. Sabar dari menjauhkan diri dari melakukan hal-hal yang haram. Dikatakan oleh para ulama gini, al jannah mahfufah bil makari wan nar mahfufah bil ladzat. Dalam konteks lain ada yang berbeda bahasanya. Bahwasanya surga itu tertutup oleh segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Surga itu tertutup dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan.
Tapi neraka ya, itu dihiasi oleh segala sesuatu yang menyenangkan. Surga ditutup dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Neraka justru dikelilingi oleh segala sesuatu yang menyenangkan. Makanya tempat ibadah dengan tempat hiburan itu akan lebih banyak orang yang berkunjung ke tempat hiburan. Jadi kita harus mulai menghormati ilmu dan mulai menghormati orang yang punya ilmu. Ya. Khawfal ju' wa naqsi minal amwal wa basyirus sabirin. Sabar. Sabar dalam meninggalkan hal-hal yang haram. Ya. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Lalu yang ketiga, ada sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu tidak selalu berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, Pak. Ada kisah di saat Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan amanah menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah. Kalau orang yang haus jabatan, Pak, dipilih presiden, jadi presiden tanpa pemilihan, misalkan gitu, tanpa harus keluar uang, itu mau semua. Jangankan jadi presiden sekarang, Pak, jadi lurah Harjatani itu juga harus habis 150-200 juta. Ya, Pak ya. Coba di sini ada tim suksesnya nggak, Pak? Pemilihan lurah aja sekarang, waduh, habisnya ratusan juta. Lebih parah lagi kalau daerah Ciwandan ke sana sampai Tambak sana, miliaran, Pak. Tanda tanyanya kenapa dia harus berani mengeluarkan uang sampai ratusan bahkan miliaran? Ada apa di belakang itu? Iya, kalau kita kan cukup dapat 50, dapat jabatan di kelurahan. Ahli masjid kok masuk kelurahan, jadi kurang ajar nantinya. Nggak punya adab. Yang tadinya ahli di masjid, terus ikut-ikutan jadi tim sukses, terus masuk di kelurahan, kurang ajar biasanya. Iya, nggak punya adab lagi. Iya, begitu kan. Ustadz-ustadz, kiai-kiai duduk rapi. Iya, kayak begitu. Saya bilang. Iya. Baru jadi RW, jadi lurah, jadi kayak begitu. Waduh. Insyaallah ya. Dan gemes jadinya. Sabar dalam musibah. Jabatan, harta itu bisa jadi musibah. Kenapa? Allah yang bilang, inna fi amwalikum wa auladikum fitnah. Harta itu jadi fitnah, jadi musibah. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Harta jadi musibah kalau membuat kita jadi sombong. Jabatan jadi musibah kalau membuat kita jadi sombong. Nabi itu siapa? Syadidul haya'i wat tawadu. Nabi itu manusia termulia, ya, yang dijamin kalau salahnya pun udah dihapus duluan, udah diampuni duluan. Tapi Nabi digambarkan seperti apa? Syadidul haya'i wat tawadu. Orang yang sangat pemalu dan orang yang sangat tawadu. Ini baru jadi RT, jadi RW, songong jadi sepak mesir. Biasanya begitu, Pak. Giliran mau jadi wali kota Cilegon mah datang. Saya kasih tangan kiri aja dicium-cium. Giliran udah jadi mau. Giliran jadi dewan, pengen jadi dewan provinsi mah datang.
Giliran udah jadi masa ngomong, udah bukan, nggak aneh kayak begitu tuh. Ya, nggak aneh. Dalam politik tuh nggak ada yang benar. Yang kita cari cuma yang mendingan doang. Ya Pak, yang kita cari itu dalam politik itu yang mending. Yang masih ada mendahulukan kepentingan masyarakat itu doang. Karena semua sekarang tidak terlepas dengan uang. Kalau sudah urusannya uang itu pasti pengen kembali lagi, gimana caranya itu. Itu di Indonesia itu sudah lingkaran setannya begitu, Pak. Makanya seumur hidup saya tidak akan pernah nyoblos. Nyoblosnya cuma sekali doang. Saya loh Pak, jangan ditiru. Saya itu nyoblosnya waktu Gus Dur doang. Ya, lain-lain nggak ada. Tapi gunakan hak pilih nanti Pak, cuma jangan sampai salah milih. Ya gitu. Jangan sampai salah milih. Ini yang kadang-kadang ngejual dengan 50.000, 100.000, ya kita ikuti ulama aja. Harus hati-hati. Musibah. Banyak orang yang tidak lulus ujian musibah kesenangan daripada ujian kesengsaraan. Orang kalau diuji dengan musibah kesengsaraan bisa terima Pak. Jadi mau gimana lagi, adanya tempe ya kita makan tempe, adanya tahu kita makan tahu, adanya telur kita makan telur. Tapi coba kalau diujinya dengan musibah banyak duit. Wah. Ya Pak ya? Musibah banyak duit atau fasilitas. Ya kan? Iya. Mobil operasional diganti. Oh. Iya kan Pak? Diganti nih yang tadinya Avanza biasa jadi Avanza Veloz atau jadi Expander. Ini musibah ini. Musibah buat kita, hati kita lebih condongnya ke harta itu atau tetap ke Allah gitu. Iya. Semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sebagai kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sebagai pengurus DKM akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sebagai pengurus RT dimintai pertanggungjawaban. Kita pengurus RW dimintai pertanggungjawaban. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, bukan untuk kesombongan. Itu hati-hati. Banyak orang yang tidak lulus dengan ujian kesenangan. Ya, dikasih uang ada, fasilitas kendaraan ada, pengennya gegitrik aja jalan, ya. Pengennya muter-muter gitu kan, Masya Allah. Banyak orang yang lulus dengan ujian musibah yang tidak menyenangkan, mau gimana lagi? Makanya terkadang hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita itu ternyata baik untuk kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Terkadang sesuatu hal yang membuat kita senang atau yang kita senangi itu sebenarnya nggak baik buat kita. Dan terkadang sesuatu yang kita tidak suka itu justru baik buat kita. Pak, kalau kita dikasih sehat, uang banyak, fasilitas ada, kira-kira istighfarnya sering apa enggak? Kan begitu ya? Kira-kira sering apa enggak? Tapi kalau kita diuji dengan sakit, ya, dengan musibah, minimal astagfirullahaladzim, ya. Minimal begitu. Istighfar, kita ingat Allah, gitu kan. Jadi katakan musibah itu ya juga uzallibu alal hiyar alladhi yustaratu min dhahri uyun. Terkadang musibah itu membuka kebaikan yang mata kita belum bisa melihat. Ya? Itu hikmahnya. Musibah-musibah itu di situ, Pak ya. Jadi semua pasti ada hikmahnya. Ya, ya mudah-mudahan kita termasuk wabasyiris sobirin alladzina idza asabathum musibah qalu
Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tergolong kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa annallaha ma'as sabirin. Allah ada bersama dengan orang-orang yang sabar. Amin ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Enggak ada apa ya? Enggak tahu ini paham apa tuluh gitu. Belum ngopi gitu. Atau entah rada tegang nih, kok kayaknya Habibnya rada galak tuh. Iya, masih mending sekarang Pak. Dulu saya jauh lebih galak dari ini. Ya, jadi mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan iman Islam kita, dijaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semua dijaga dengan bimbingan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian ini, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamamin kulli sulu ma'mul zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa iyalina wa utratina wa usratina wa auladina wa talamidana ajmain wa jiranana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innama gunamtu bil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.